Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Ar-Risalah rahimakumullah. Marilah kita untuk senantiasa memuji Allah, senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih dianugerahi oleh Allah berbagai nikmat dan karunia yang begitu banyak. Allah berikan kita nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesehatan serta kelapangan. Ini merupakan sebesar-besar nikmat yang kita peroleh. Selawat beriring salam, marilah kita mohonkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, agar Allah sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita memohon kepada Allah agar kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu adab yang berhubungan atau berkaitan dengan makan atau adab makan. Manusia ma'ruf, ya, tidak ada satupun yang tidak membutuhkan tanpa makan. Tidak ada yang sanggup lepas, tidak ada yang sanggup hidup tanpa makan. Dengan makan manusia dapat menjaga kesinambungan hidupnya. Dengan makan kita dapat melahirkan kesehatan dan menjaga kekuatan. Namun perlu kita perhatikan, orang yang makan
dengan adab, dengan menjaga akhlak, dengan menjaga ketentuan-ketentuan Islam, ketentuan-ketentuan syariat agama kita yang mulia ini, dengan orang yang makan tanpa menjaga hasilnya sama-sama. Kalau kita, nah makannya sama-sama. Kalau kita makan, ya sama-sama makan, yang satu pakai adab, pakai aturan secara Islam, yang satu yang enggak. Yang enggak makan pun dia, yang tidak pakai adab pun kenyang, sehat, kuat, tapi tidak memperoleh apa-apa dari makan itu. Tidak ada nilai plusnya. Bila dibandingkan ketika seorang hamba, seorang mukmin saat dia makan dan dia lakukan dengan tata cara, dengan adab Islamiyah, maka dia akan memperoleh yang lebih. Intinya, apakah kita menjaga adab atau tidak, semua kita pasti makan. Semua manusia pasti membutuhkan dan tidak bisa tidak mereka atau belum ada satupun yang sanggup melepaskan diri dari makan. Karena makan ini merupakan hal yang pokok dari kehidupan. Namun seorang mukmin, seorang muslim tidak mau melewatkan dari semua aktivitasnya yang tidak bernilai akhirat di dalamnya. Ini yang semestinya harus kita sadari, harus kita lakukan. Hendaknya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, di dalamnya terdapat atau bernilai akhirat. Mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala. Maka untuk itulah Islam menentukan, membuat aturan-aturan yang harus dijaga ketika kita makan, ketika kita akan makan. Maka Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau ini, adab-adab yang berkaitan dengan makan itu beliau membagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu adab yang harus dijaga oleh kaum muslimin, oleh setiap mukmin, setiap muslim, yang berkaitan dengan adab sebelum makan. Bagian yang kedua, adab yang dijaga ketika makan. Kemudian yang ketiga, adab yang berkaitan setelah kita makan. Maka kita mulai dari yang pertama, bagian pertama yaitu adab yang harus dijaga sebelum makan, di antaranya kata beliau yaitu niat yang benar. Dalam urusan niat ini selalu kita sampaikan di setiap babnya. Dari adab yang dilakukan oleh kaum muslimin tidaklah terlepas dari urusan niat. Dan sudah kita sampaikan di awal-awal pertemuan dalam pembahasan kitab ini, bahwa niat itu tentunya ada di hati kita. Niat itu tempatnya di hati kita. Tinggal apa yang kita niatkan di hati ini. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan dalam syariat Islam atau tidak? Itu yang perlu kita perhatikan. Maka seorang mukmin yang hendak makan, apa yang dia niatkan dari makannya. Syekh menjelaskan
dalam hal makan ini seorang muslim harus menghadirkan niat yang benar. Jangan asal makan. Hasilnya sama-sama kenyang kok nanti itu. Antara kita berniat atau tidak, hasilnya sama-sama makan, sama-sama kenyang. Tapi sudah seharusnya seorang mukmin, seorang muslim, setiap apa yang ia lakukan dia menjaga niatnya. Untuk apa? Apa niat kita makan? Untuk apa kita makan? Itu harus kita hadirkan di niat kita. Janganlah seorang muslim makan dengan niat hanya untuk melaksanakan kebiasaan sehari-hari. Sekedar untuk menjaga kesinambungan hidupnya. Sekedar untuk mengenyangkan, memenuhi kebutuhan perutnya. Ini orang kafir pun bisa. Bahkan kalau kita makan hanya untuk niat tujuan itu, gak ada bedanya kita dengan hewan ternak. Lihat, mereka tahu untuk menjaga kehidupan mereka, kesinambungan hidup mereka, untuk menjaga kesehatan mereka, hewan ternak pun tahu makan. Maka kalau seorang hamba, seorang manusia makan di niatnya hanya tujuan sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, kebutuhan perutnya, untuk mengenyangkan, untuk menjaga kesehatannya, untuk mendatangkan kekuatan tenaganya, untuk menjaga kesinambungan hidupnya, sama saja kita dengan hewan ternak. Maka sudah sewajarnya, sudah semestinya seorang mukmin itu ketika makan harus diperhatikan niatnya. Bukan hanya untuk menikmati makanan yang lezat, bukan hanya untuk mengganti pagi ini makan ini, siang ini makan ini, sore ini makan ini, untuk menikmati makanan-makanan yang ada. Akan tetapi hendaklah seorang mukmin ketika hendak menyantap makanannya dengan niat untuk mendapatkan kekuatan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kehidupan dan kesehatannya sehingga dia mampu maksimal untuk beribadah kepada Rabb-Nya. Dengan kata lain, seorang mukmin hendaknya meniatkan dengan makannya untuk menegakkan tulang sulbinya untuk ibadah kepada Allah. Untuk dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita makan. Kita makan untuk menjaga kesehatan, kesinambungan, mendatangkan kekuatan agar kita bisa mengisi sisa hidup ini menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak fit, kalau kita tidak bertenaga, kalau kita tidak sehat, bagaimana kita akan maksimal ibadah kepada Allah? Kan terganggu sih kita. Kalau lagi sedang sakit, Masya Allah, berat rasanya ibadah kan. Tapi bagaimana kalau kita fit, kalau kita sehat, Masya Allah, nikmat betul. Dan bisa kita maksimal dalam melaksanakan ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang mesti dijaga oleh seorang mukmin ketika makan, agar tulang sulbinya kuat untuk ibadah kepada Allah, agar
tubuhnya terjaga kesenambungan hidupnya, dan hidup ini sangat berharga bagi seorang mukmin karena dengan hidup dia bisa menambah amal salehnya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambah bekal yang akan dia bawa menuju akhirat. Kalau kita makan dengan niat seperti ini, maka makan yang seperti ini akan menjadi sebuah ibadah yang menghasilkan pahala. Dan sudah kita sebutkan, sudah semestinya kita seorang muslim, seorang hamba yang beriman kepada Rabbnya, seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan setiap apa yang hendak kita lakukan. Bukan hanya sekedar jadi, berlalu begitu saja, tapi hendaklah apa yang kita lakukan itu mendatangkan ganjaran, mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan untuk akhirat kita kelak. Bukan hanya untuk urusan dunia. Kalau makan sekedar memenuhi kebutuhan perut, mengenyangkan perut kita, menikmati kelezatan makan saja, tujuan kita, niat kita dari makan, sama saja kita dengan orang-orang di luar Islam. Bahkan nggak ada bedanya kita dengan hewan ternak yang kita pelihara. Mereka pun tahu itu. Mereka nggak mau diam. Kalau udah perutnya lapar, pasti mereka cari makan. Lihatlah kucing yang kita pelihara di rumah kita. Ketika dia lapar, dia akan ngeong-ngeong, akan bersuara meminta kepada majikannya yang punya agar memberikan dia makan. Atau bahkan dia akan mengambil makan sendiri. Bahkan kalau kita dia biarkan lepas, dia akan cari makan di luar rumah kita. Tahu, kalau hanya untuk menjaga kesenambungan hidup, kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harian kita, kalau hanya untuk menikmati makanan-makanan yang ada. Dalam hadis yang sudah selalu kita ulang-ulang, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal tergantung dengan niat. Kalau makan kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, maka makan itu bernilai ibadah, akan mendatangkan pahala. Tapi kalau makannya hanya untuk menikmati kelezatan makan, ya udah hanya untuk itu kita dapat. Makanya kata Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seorang akan memperoleh dari apa yang ia lakukan sesuai dengan niatnya. Kalau kita makan niatnya hanya untuk menyambung hidup, maka akan kita peroleh. Tapi kita tidak memperoleh apa-apa. Sedangkan kalau kita niatkan makan untuk ibadah, agar bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, kan gak mati juga kita. Sama hasilnya, hidup juga kita. Untuk menyambung hidup kita. Tapi kita mendapatkan nilai ibadah di dalamnya. Bahkan kita mendapatkan keberkahan dari makan kita. Selesai makan, Masya Allah, kita merasakan nikmatnya makanan, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan niat kita yang benar tadi, kita mendapatkan plusnya, ganjaran yang akan kita peroleh kelak di hari akhir. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua yang semestinya dijaga oleh setiap muslim ketika dia hendak makan, yaitu berusaha mencari makanan yang halal. Apakah halal secara ain, bendanya, atau halal secara hukum?
Ini bagi seorang mukmin sebelum dia memakan makanan yang akan tumbuh di dalam tubuhnya, yang akan menumbuhkan dagingnya, hendaklah dia memperhatikan dari apa yang akan ia makan. Apakah ini halal atau haram? Halal bendanya atau halal cara mendapatkannya. Nah, memang bendanya dia makan nasi, dia minum teh, minum susu halal. Tapi cara mendapatkannya misalkan dari cara ribawiyah, cara-cara riba yang jelas-jelas diharamkan dalam Islam. Atau cara-cara yang haram, mencuri, menipu, korupsi. Allah Akbar. Maka pantaslah ketika seorang mukmin tidak menjaga dari apa yang ia makan, ya semangatnya pun untuk ibadah, semangatnya untuk hidup beramal itu sangat lemah. Malas semuanya untuk ibadah. Untuk agamanya dia malas. Karena memang tubuhnya tumbuh berkembang dari yang haram. Maka seorang mukmin, seorang muslim sebelum memakan makanan, hendaklah dia memperhatikan, berusaha memperoleh makanan yang halal. Halalan tayyibah tentunya. Halal dan bergizi. Jangan asal halal. Hantam saja. Itu tidak diajarkan, tidak dianjurkan dalam Islam. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan dan melarang menyantap makanan yang haram. Dimakan makanan yang haram, zatnya, makan daging babi dan binatang-binatang yang haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makan makanan yang haram secara hukumiyah. Ini sudah diharamkan, sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal penghasilannya dari menjual yang haram. Haram juga yang dia makan walaupun dia makan nasi. Walaupun dia makan daging yang disembelih. Walaupun dia makan makanan yang halal secara ainnya, secara bendanya. Tapi karena dia memperoleh dari harga yang haram, maka hukumnya pun dia haram. Seorang muslim seharusnya menjaga karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan. Kemudian kata Syekh, Allah telah menetapkan hal itu sebagai sebab masuknya seorang ke dalam neraka. Kullu lahmin nabata minal haram. Kullu lahmin nabata minas suht. Fandaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, apakah haram ainnya, bendanya, atau haram cara mendapatkannya, atau hukumnya, fandaru awla bihi, maka nerakalah yang lebih pantas sebagai tempatnya. Enggak pantas dan tidak akan dibolehkan dia masuk ke dalam jannah Allah. Dan Allah memerintahkan agar kita memakan makanan yang halal dan baik. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik. Wa'malu salihan, kerjakanlah kebajikan, beramallah dengan amal yang saleh.
Sesungguhnya aku, kata Allah, maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, mungkin di pandangan manusia, makanan yang kita santap, dalam pandangan zahirnya, makanan minuman yang kita makan keseharian baik. Tapi ketika sampai ke tubuh kita, makanan itu tidak baik. Karena kita memperolehnya, kita mendapatkannya dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan dari hasil kerjanya, kerja di tempat riba, nyolong, kerjanya nipu orang. Lihat hari ini, Masya Allah, hampir tiap hari, bahkan dalam sehari bisa berapa kali kita menerima pesan, bahkan menerima telepon dari para tukang-tukang tipu. Iya, hampir tiap hari kita. Kalau tidak pesan, telepon. Yang sok akrab, yang sok sudah kenal, bahkan pesannya ya berisikan kelanjutan dari pembicaraan sebelumnya. Misal, untuk bayar kontrakannya transfer aja ke nomor rekening ini. Enak aja. Kita nggak ada tahu siapa, tahu-tahu mengirimkan pesan kepada kita. Tidak bosannya mereka. Tidak berpikir mereka bagaimana mereka mendapatkan yang akan mereka memperoleh, yang akan mereka makan. Apakah yang mereka makan itu yang halal atau yang haram? Bahkan sangat-sangat kita sayangkan pada hari ini, di zaman kita ini, ada anggapan atau ada ungkapan yang sangat mengiris hati seorang mukmin. Apa kata mereka? Mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Allahu Akbar. Bahkan kita dapati ucapan ini keluar dari seorang yang berpendidikan agama loh. Tamat pesantren, tapi mengatakan mencari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Dan mereka berdalih dengan alasan-alasan mereka seperti orang-orang yang kerja pada riba. Apa alasan mereka? Kan kita kerja, keringat kita yang kita ambil, jasa kita. Kan itu. Kalau kita nggak kerja kan mereka nggak bayar kita, kata mereka. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kalau ini alasannya, mungkin kita katakan pencuri itu, maling itu lebih halal. Kenapa? Karena mereka bertaruh nyawa loh. Kalau kedapatan bisa mati. Tapi apakah dengan itu alasan dibenarkan? Enggak. Yang haram tetap haram. Dan harus dijauhi oleh seorang mukmin, seorang muslim. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul. Dan kalau kita diperintahkan ke Rasul, ke Nabi kita Muhammad SAW, tentunya perintah itu juga berlaku kepada kita umatnya, pengikutnya. Allah katakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, dan ini berlaku kepada umat-umat mereka dan juga para umatnya. Kulu, makanlah, minat tayyibati, dari yang baik-baik saja. Baik secara bendanya, tayyibah, bergizi, baik secara hukumnya. Jangan asal bisa perut kenyang cukup. Itu bukan orang mukmin. Itu bukan seorang yang memiliki, yang menganut agama Islam, prinsip seperti ini. Tapi hendaklah kita kaum muslimin setiap
atau memperhatikan setiap apa yang hendak kita makan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-172. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman. Ya Allah memanggil kita, memanggil keimanan kita. Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, kata Allah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Di antara bentuk kesyukuran kita yang Allah sebutkan dalam ayat ini, kita memakan dari nikmat yang, dari rezeki yang halal, dari rezeki yang baik. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seorang mukmin yang mengaku hanya menyembah Allah, hanya mentuhankan Allah, maka seharusnya, sudah semestinya kita memperhatikan dari setiap apa yang kita makan. Pertama yang kita perhatikan, makan itu halal, baik. Halal, baik secara hukum agama. Yang kedua, thayyibahnya tadi, baik secara kandungannya. Bergizi. Jangan makan-makan yang gak ada manfaat, yang gak ada gizinya. Hanya mengenyangkan perut. Ini tidak selayaknya seorang mukmin seperti itu. Lihat Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah telah membentangkan rezeki yang halal, nikmat yang halal, sangat banyak. Maka bagi seorang mukmin cukup dalam kehidupan mereka hanya mengambil rezeki, nikmat atau apa yang Allah bentangkan, Allah sediakan di muka bumi ini yang baik-baik saja. Tidak asal memasukkan ke perut seperti yang kita sampaikan tadi. Memang terkadang kita prihatin dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Mereka lakukan segala cara untuk mendapatkan makanan, untuk melanjutkan kesenambungan hidup mereka tanpa memikirkan apakah yang mereka peroleh itu yang halal atau yang haram. Yang kita lihat sekarang, bahkan profesi-profesi mereka, Masya Allah, demi untuk mendapatkan makan mereka cari jalan pintas, nyolong, maling, korupsi. Itu kan yang kita tahu mereka bersalah, yang ketahuan aja kan. Yang kita hukumi, yang kita katakan koruptor, pencuri, yang ketahuan aja. Masih banyak. Dan bisa kita perhatikan ya. Kayak maling-maling, pencuri-pencuri itu, begal-begal itu. Baru dikatakan ketika mereka sudah tertangkap. Dan ketika mereka tertangkap, coba diwawancarai. Sudah berapa kali mereka lakukan itu? Sudah lama. Berarti sebelum mereka tertangkap, yang mereka makan yang haram-haram. Tidak pantas dikatakan seorang mukmin berperilaku seperti ini. Tidak wajar seorang mukmin mencari nafkahnya, mencari makannya dengan cara-cara yang diharamkan dalam Islam. Yakinlah, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, bahwa rezeki makanan yang Allah sediakan untuk kita telah Allah sediakan, telah Allah tetapkan sebelum kita terlahir ke muka bumi ini.
Dan kita tidak akan meninggalkan bumi ini sebelum semua rezeki kita penuhi. Enggak akan. Dan itu sudah kita sampaikan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahwa rezeki makan untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia ini semuanya sudah Allah takdirkan. Dan tidak akan merubah yang mana yang menjadi rezeki bagi kita, tidak. Apakah kita lakukan dengan cara yang halal atau kita lakukan dengan cara yang haram, semuanya rezeki untuk kita, hanya itulah yang akan kita peroleh. Maka bagi seorang mukmin, seorang muslim, sudah semestinya dia memperhatikan ini. Karena kalaupun dia lakukan dengan cara yang batil, dia mencari nafkah dengan cara yang haram, yang akan dia peroleh tetap yang menjadi bagian dia. Rezekinya enggak akan tertukar dengan orang lain. Rezekinya tidak akan tertukar dengan hamba yang lain. Orang lain pun tidak akan mungkin masuk ke rezeki kita. Rezeki bagian orang lain tidak akan mungkin menjadi rezeki bagi kita. Dan selama masih ada jatah rezeki bagi kita, jangan takut kalau kita tidak melakukan yang haram, kita pasti akan mati. Ini ketakutan yang begitu dikuasai oleh syaitan, sehingga mereka khawatir kesenambungan hidup mereka, nyawa mereka akan terancam kalau mereka tidak mengambil jalan pintas dengan cara yang haram. Makanya mereka mengatakan mencari yang haram pun sulit, apalagi yang halal. Kita katakan mencari yang halal itu tidak sulit. Mencari yang haram mungkin iya. Dan akan beresiko. Coba maling tuh. Sempat ketahuan digebukin. Dicincang. Jadi gado-gado semua orang. Tapi enggak jera juga, enggak takut juga. Kadang kita tidak habis pikir, bagaimana ya di otak mereka itu. Bisa kita perhatikan, manusia Allah anugerahkan akal dan pikiran. Manusia Allah berikan tenaga yang lebih kuat. Kenapa harus takut? Coba kalau kita perhatikan cicak saja loh. Kelihatannya sepele kan? Kalau kita berpikir dengan semata-mata akal kita untuk mendapatkan rezeki, maka cicak itu kan protes. Coba kita perhatikan yang paling banyak makanan cicak itu apa? Serangga, nyamuk. Mungkin dia akan ngomong kepada Allah, ya Allah, badan saya lemah, kecil gini. Kok malah yang terbang-terbang dikasih makananku ya Allah. Tapi lihat, cicaknya diam gini datang. Nyamuk yang menghampiri. Rezekinya yang menghampiri. Karena sudah Allah tetapkan. Masa kalah sama seekor cicak? Allahu Akbar. Manusia apa kita? Mau harus cari jalan pintas untuk mendapatkan makanan. Untuk melangsungkan kehidupan kita. Dengan cara-cara yang haram. Karena khawatir kita akan mati di muka bumi ini. Allah Akbar. Dalam hadis yang sahih dan sudah pernah kita sampaikan, bahkan sudah kita ulang-ulang. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum." Seandainya kamu benar-benar bertawakal, menyadari semuanya sudah diatur oleh Allah dan mempasrahkan, tinggal kita ikhtiar, usaha dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah SAW? La razaqakum, niscaya pasti, lam di sini lam ditakid. Pasti Allah akan memberi rezeki kepada kalian.
Lihat kata Nabi SAW, burung badannya kecil, lemah kok. Nggak punya akal pikiran. Tapi di pagi harinya kata Nabi SAW, keluar dari sangkarnya himasan, dalam keadaan perutnya kosong, tembulukannya kosong. Tapi ketika kembali ke sarangnya, ketika di sore hari, ketika balik ke tempatnya, sudah perutnya kenyang, tembulukannya bahkan sudah terisi. Masa kalah sih sama burung? Manusia apa kita kalau kalah sama burung? Itu karena lemahnya hati kita. Karena lemahnya iman kita. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian adab yang ketiga, dan insya Allah yang terakhir dalam pertemuan ini, tidak makan ketika perutnya masih kenyang. Ini adab yang harus kita jaga. Ini yang sering juga dilanggar oleh kaum muslimin. Masih kenyang, udah makan lagi. Padahal kan itu di luar kebutuhan kita. Kalau perut masih kenyang, kan dia nggak butuh. Kenapa harus diisi? Berikanlah makanan untuk tubuh kita, masukkanlah makanan untuk tubuh kita apa yang kita butuhkan. Masih kenyang, kalau kita makan lagi ini berlebihan namanya. Dan makanan itu tidak akan tercerna lagi oleh tubuh kita. Gak bermanfaat, bahkan yang ada apa? Akan menumpuk penyakit, akan menumpuk zat-zat itu di tubuh kita yang akan mengakibatkan banyak penyakit. Iya, orang banyak makan itu sering sakit-sakit itu. Kenapa enggak? Kalau misalkan kebutuhan di tubuhnya, misalkan permisalannya misalkan 10. Sudah masih penuh nih, masih kenyang dia kan. Dia isi lagi, nambah. Misalkan 10 lagi jadi 20. Yang 10-nya itu bukan mendatangkan manfaat ke tubuhnya, bahkan itu akan mendatangkan mudarat. Coba saya kasih contoh saja. Kolesterol itu sebenarnya bukan kuman, bukan virus yang ada di tubuh kita, enggak. Bukan, dengan kata lain, bukan penyakit sebenarnya. Asalnya kolesterol itu kebutuhan zat yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Bahkan ketika tidak ada kolesterol, nggak bisa apa-apa kita. Kalau zat kolesterol juga kurang di tubuh kita akan sakit. Bahkan kita bisa lewat. Kolesterol ini dibutuhkan. Namun ketika dia melebihi batas yang dibutuhkan tubuh kita, maka dia akan menjadi beban untuk tubuh kita. Terjadilah penyempitan, penyumbatan di pembuluh darah, sehingga tekanannya darah kita itu akan naik. Coba kalau kita lihat, pernah ya, perhatikan selang, itu kalau kita kecilkan keluarnya, kan akan mengeras atau keras tekanannya. Begitulah ketika makanan di tubuh kita sudah berlebih, ya, maka dia akan menjadi beban. Sehingga akan bukan manfaat lagi yang akan kita peroleh, bukan manfaat lagi yang akan kita dapati, justru akan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Gula darah. Kita butuhkankah gula darah? Iya. Gak ada zat gula di tubuh kita, lemas, gak berdaya. Kolesterol, gula darah, itu yang membuat kita bertenaga. Tapi ketika dia berlebih,
justru akan bahaya yang kita peroleh. Makanya Islam memberikan aturan kalau perut masih kenyang nggak usah makan. Atau janganlah memakan sesuatu yang melebihi batas yang dibutuhkan tubuh kita. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Lihatlah bagaimana Islam menjaga, memelihara kelangsungan hidup dengan baik bagi umat manusia. Diatur, makan pun diatur kita. Jangan atau tidak makan dalam keadaan perut kita masih kenyang. Syekh menjelaskan di sini, tidak sepantasnya seorang makan ketika ia masih kenyang. Selain termasuk perbuatan yang berlebihan, ia dapat mengganggu pencernaan dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, kalau kita masih kenyang, dipaksakan, untuk apa? Kebutuhannya sudah. Kalau dia masih kenyang, berarti kebutuhan fisik kita, kebutuhan tubuh kita masih terpenuhi. Ini makan Allah, baru makan, bentar-bentar makan. Akal, tukang makan. Apa enggak banyak penyakit bersarang di tubuh kita. Tapi ketika kita atur makan itu, saat tubuh kita memang sudah membutuhkan untuk makan, nah makan. Misalkan juga coba, orang mau tidur makan banyak-banyak. Untuk apa coba? Kalau pagi hari makan untuk mendatangkan energi yang banyak karena dia mau kerja keras, wajar. Mau tidur apa? Ngisi apa? Ngasih makan cacing di perut kita. Makan sebelum kita masih jauh-jauh, sebelum kita tidur. Makan, jaga. Pola makan itu harus diperhatikan. Misalkan sebelum maghrib kita sudah makan. Sehingga ketika kita tidur, kan nggak dibutuhkan oleh fisik kita banyak makanan lagi ketika kita tidur. Ya udah. Maka perhatikan, ketika kita makan, sebelum tidur itu usahakan bahwa kebutuhan tubuh kita untuk makan itu cukup untuk sebelum kita tidur. Kalau sudah tidur, nggak akan cepat lapar kalau orang udah tidur. Apalagi nyenyak kita tidurnya. Bahkan lebih nyenyak kita tidurnya kalau makannya pas, cukup, udah. Tapi kalau makannya berlebihan, kenyangan, hajab lah. Miring salah, telentang salah, berbaring salah, semua salah. Kenyangan, padahal hanya untuk tidur. Maka makanlah sesuai dengan kebutuhan kita sampai kita mau tidur. Udah cukup. Itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan itu dia yang paling bermanfaat. Maka ini terkadang yang sering kita lalaikan, kita tidak menjaga pola makan kita. Sehingga makanan di tubuh kita numpuk, bukan manfaat yang akan kita peroleh, tapi justru bahaya yang akan timbul, yang akan membahayakan tubuh kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan untuk kemaslahatan dalam hidup kita, apa yang berkaitan dengan masalah makan ini. Sekali lagi, makanlah sesuai atau ketika sudah tubuh kita membutuhkannya. Sebenarnya 2 kali sehari udah cukup bagi kita makanan. 2 kali sehari. Apalagi masih ada mungkin makan makanan ringan tambahan, udah cukup. Ini Masya Allah entah berapa kali makan sehari, apa enggak banyak penyakit di tubuh kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.